Yang rumah saya ini sekarang nih, yang kawasan ini sekarang. Oke. Nah, jadi ada tanah tanah kosong, rumah gitu kan. Kebetulan kita memang mau pindah juga, mau hijrah dari Jakarta gitu kan. Ya udah datanglah kita ke sana. Ke kawasan itu dulu namanya Laterna. Bertemulah kita sama marketingnya, kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Saya lihat nih tanahnya kosong gitu kan, walaupun memang nggak terlalu luas. Saya memutuskan waktu itu, saya diskusi sama istri, yang kalau misalnya tanah masjid itu dibangun di tengah kota ini, kebayang nggak berapa banyak anak muda yang balik kepada Allah. Akhirnya saya diskusi sama istri, sama orang tua, oke, bagus di sini. Tanah itu ditawarkan waktu itu sama saya sama penjual tanah 10 miliar. Oke. 10 miliar. Ditawarkannya 10 miliar? 10 miliar. Sorry saya potong ya. Iya. Informasi yang ditulis di sini katanya harga asalnya itu 18 miliar. Itu saya juga nggak ngerti. Jadi awal offering saya waktu negosiasi langsung itu 10 miliar. Bukan 18 miliar. Jadi, saya dipertemukan lah sama yang punya tuan rumah. Yang punya tanah waktu itu. Ngobrol, saya ceritakan lah niat baik saya. Mas, gitu kan. Saya niat mau membangun masjid di sini, saya bilang. Pada akhirnya, saya negosiasi lah sama yang punya tanah. Deal lah di angka 9 miliar. Saya cuma pegang uang waktu itu 1, berapa miliar gitu. Oke. Dan itu memang sudah ada uangnya berjalan setelah 4 bulan. Ketika kita bergerak, setelah saya deal, 9 miliar sama beliau, saya memberanikan diri waktu itu. Bilang sama beliau gini, Mas, saya izin bayar lahan ini secara bertahap. Oke. Karena saya nggak mau berurusan dengan bank. Gak mau riba juga. Gak mau riba juga. Sesuatu yang baik bagi saya, masa ya harus dimulai dengan sesuatu yang gak baik gitu. Oke. Saya niat ikhtiar waktu itu selama setahun itu bisa menyelesaikan 9 miliar. Selama 1 tahun? Selama 1 tahun, berarti cicilannya 667 juta. Oke. Kenapa saya berani? Karena saya merasa ada guru-guru saya di belakang. Yang siap ngasih nasihat, yang siap support, yang siap maksimal apapun mengorbankan untuk anak muridnya lah bahasanya. Oke. Satu sisi itu. Kedua, saya merasa waktu itu saya lagi ada project, ada bisnis gitu yang akan berjalan, yang insya Allah ini kita bisa nutupin ini gitu loh. Makanya saya sebenarnya nggak pernah berharap dari uang umat gitu loh, Dok. Nggak pernah saya berharap. Kalau memang bisa kita sendiri ya sendiri gitu loh. Kenapa saya iakan waktu itu termin selama 1 tahun sebulan 667 juta? Karena saya yakin insya Allah, saya bilang Allah pasti bantu, Allah pasti akan selesaikan gitu loh. Di perjalanan baru mulai, project itu gagal. Oke, tahan dulu sampai di sini. DP-nya berapa kalau boleh saya tahu? DP-nya 1 miliar. 1 miliar. Sisanya 600. Jadi gini, DP 1 miliar, cicilan per bulan itu 667 juta. 67 juta selama 1 tahun. Selama 12 kali 1 tahun, berarti ya? 12 kali. 11 kali. 11 kali ya? 11 kali. Yang pertama DP ya, sudah dihitung 1 miliar, lalu 600-an untuk 11 bulan ke depan ya. Habis itu sudah selesai. Itu dinotariskan? Dinotariskan. Oke, saya boleh tanya sebelumnya. Sebelum bangun masjid ini, ini tanahnya 1.200 meter persegi ya. Kemampuan ekonominya dari Mas Taki sendiri, Ustadz Taki sendiri, mampunya memang pada waktu itu ada uangnya cuma 1 miliar itu? Bukan. Kalau secara ekonomi waktu itu kita udah banyak habis. Jadi gini, di tahun 2021 ya sayangnya. Waktu itu kita lagi ada inilah problem di travel umroh lah waktu itu. Travel umroh itu COVID. Jadi kita ada keberangkatan 2 bus jamaah yang harusnya sudah siap berangkat di bulan Maret 2020. Kan COVID tuh. Nah, waktu itu kita gagal berangkat. Karena force major kan. Itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Seiring berjalannya waktu, jamaah ini saya tanya, Bu, Pak, uangnya mau saya kembalikan gak? Jamaah ini bilang, gak usah Ustaz, nanti aja. Paling cuma sebentar, karena kan kita gak tahu COVID kemarin kan ternyata lama kan. Setahun, 2 tahun, ekonomi orang kan lagi lesu. Ya kan, ada yang bangkrut, ya berdarah-darah segala macam. Singkat cerita, di tahun kedua atau tahun ketiga waktu itu, jamaah ini minta dibalikin uangnya. Oke. Padahal seharusnya
opsi dari travel yang paling bijaksana adalah ibu uangnya nggak hilang, ibu bapak bisa berangkat tapi ibu bapak mungkin nambah uangnya, karena peraturan waktu itu berbeda. Oke. Satu kamar harus satu orang segala macam ya kan, karena kondisi COVID nggak bisa, mereka tetap pengen minta uang, bayar dengan uang tabungan pribadi.